Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bu Nurtan Vidya MPD dan juga teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang menulis. Perkenalkan, saya sendiri Nganti Rahayu dan juga teman-teman saya Yona Martina, Lutfi Ayu Solihah dan juga Laila Husna. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang pengertian, peranan, dan tujuan menulis. Dan yang kedua, tahap-tahap perkembangan menulis. Yang ketiga, kemampuan dan tanda-tanda kesiapan menulis. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan menulis pada anak. Selanjutnya, pembahasan menulis ini menurut Tarwigan, menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang-orang dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut. Menulis merupakan kegiatan yang menuntut adanya kegiatan encoding, yaitu kegiatan untuk menghasilkan atau menyampaikan bahasa kepada pihak lain melalui bahasa. Aktivitas menulis merupakan salah satu manifestasi keterampilan berbahasa paling akhir yang dikuasai pembelajar bahasa setelah mendengarkan, membaca, dan berbicara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Lutfi Ayu Solihah. Silakan. Tujuan ada 4, yaitu yang pertama memberi informasi. Menulis bertujuan untuk memberi informasi tentang sesuatu, baik berupa fakta, peristiwa, pendapat, pandangan, dan data kepada pembaca, sehingga membaca bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru dari tulisan tersebut. Yang kedua yaitu adalah membujuk. Membujuk adalah menulis bertujuan membujuk para pembaca untuk menentukan sikap, mendukung dan menyetujui gagasan, ide, dan pendapat yang dituangkan oleh penulis. Karena itu, penulis harus bisa meyakinkan pembaca dengan menggunakan gaya bahasa. Yang ketiga yaitu adalah mendidik. Mendidik adalah salah satu tujuan dari komunikasi melalui tulisan, informasi, atau data yang disampaikan melalui tulisan akan memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi para pembaca. Bahkan, tulisan juga membantu mengasah dan menambahkan tingkat kecerdasan. Yang terakhir yaitu adalah menghibur. Menghibur adalah fungsi dan tujuan dalam komunikasi melalui tulisan, karena ada beberapa karya tulis yang memang bertujuan untuk menghibur pembaca, seperti cerpen, novel, dan cerita-cerita lucu lainnya. Selanjutnya yaitu peranan menulis. Kemampuan menulis perlu dikembangkan karena kemampuan ini merupakan keterampilan secara mutlak yang harus dikuasai siswa untuk mencurahkan ide dan gagasannya ke dalam bentuk tulisannya. Keterampilan menulis merupakan suatu persyaratan bagi siapapun dalam setiap organisasi, perusahaan, pendidikan, ataupun pemerintahan. Kemampuan berbahasa sejak dini merupakan salah satu upaya yang bersifat strategis. Kemampuan tersebut berfokus kepada kemampuan baca tulis yang merupakan kunci pembukaan untuk memasuki dunia yang lebih luas. Artinya, bahwa melalui pengajaran baca tulis yang baik, maka dapat dipacu penguasaan kemampuan berpikir kritis kreatif terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga perkembangannya dimensi efektif anak dapat dioptimalkan. Nah, selanjutnya yaitu tahapan perkembangan menulis. Yang pertama yaitu scribble stage atau tahap mencoret atau membuat goresan. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai anak-anak yang suka mencoret-coret, baik itu di kertas, di lantai, di dinding, atau apa saja yang dianggapnya dapat ditulis. Hal ini menunjukkan perkembangan kemampuan menulis anak, yang mana ia mulai membuat tanda-tanda dengan menggunakan alat-alat tulisan. Anak mulai belajar bahasa tulisan. Yang kedua yaitu linear repetitive stage atau tahap pengulangan secara linear. Tahap selanjutnya dalam perkembangan menulis adalah tahapan pengulangan secara linear. Pada tahap ini anak menelusuri bentuk tulisan yang horizontal. Tulisan yang dihasilkan anak seperti membuat gambar rumput. Yang ketiga yaitu random letter stage atau tahap menulis secara random. Pada tahap ini, anak belajar tentang tulisan, yaitu tulisan yang dibuat
sudah berbentuk huruf, walaupun huruf yang muncul masih acak. Pada tahap ini, anak sudah mampu untuk menuangkan ide pada gambar menjadi tulisan, walaupun kata yang muncul tidak utuh atau hurufnya acak. Contohnya, anak ingin menulis kata "aku punya mainan baru", tetapi yang muncul "aku punya mainan baru". Yang keempat yaitu letter name writing or phonetic writing stage atau tahap menulis tulisan nama. Pada tahap ini, anak mulai menghubungkan antara tulisan dan bunyi. Tahapan ini ditandai dengan menulis sesuatu sesuai dengan bunyi yang ia dengar. Sebagai contoh, anak menulis kata dua dengan dua, pergi dengan pergi, sekolah dengan sekolah. Selanjutnya yaitu tentang kesiapan menulis. Persiapan menulis identik dengan istilah pre-writing skill. Pre-writing skill adalah segala bentuk kegiatan yang dapat terlibat dalam belajar menulis. Kegiatan yang dapat mendukung kegiatan menulis anak dapat dikatakan sebagai persiapan menulis. Di dalam persiapan menulis, di dalamnya termasuk sebagai keterampilan sensori motor yang berkontribusi terhadap kemampuan anak dalam memegang dan menggunakan pensil untuk berbagai aktivitas menulis, di antaranya yaitu menggambar, menyalin, dan mewarnai. Setelah itu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan menulis pada anak. Faktor tersebut ada 3 hal. Yang pertama faktor keluarga, yang kedua faktor lingkungan, dan yang terakhir faktor stimulus yang seimbang. Faktor keluarga yaitu di dalam keluarga, tentu saja peran ayah dan ibu sangat penting dalam perkembangan kemampuan menulis anak. Selain itu, kerabat terdekat seperti kakek, nenek, dan juga orang dewasa lainnya mempunyai peran penting untuk perkembangan menulisnya. Yang kedua yaitu faktor lingkungan, yaitu faktor lingkungan harus disesuaikan dengan kebutuhan anak, yaitu memberikan lingkungan yang mendidik dan mendorong anak untuk mengoptimalkan pengembangan otaknya dengan cara memberikan permainan yang edukatif, positif, serta keamanan lingkungannya. Dan yang terakhir faktor stimulus yang seimbang, yaitu pemberian stimulasi harus seimbang antara otak kiri dan otak kanannya, yaitu otak kiri yang berhubungan dengan analisis seperti matematika, dan juga otak kanan itu tidak kalah penting karena bagian otak yang berhubungan dengan bahasa, imajinasi, dan musik inilah yang dapat mendukung bahkan mengoptimalkan kecerdasan anak secara menyeluruh. Demikian presentasi kita hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak. Sekian dari saya dan juga teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.